Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Muhyiddin Zuhri selaku dosen pembimbing mata kuliah Tauhid dan Pemikiran Islam, dan tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pembaharuan pemikiran Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Siti Wadidul Zahra, dan Yasir Maulana Iqbal. Adapun pembahasan yang kami sampaikan yaitu yang pertama, riwayat hidup Ibnu Taimiyah, pemikiran Ibnu Taimiyah, karya Ibnu Taimiyah, genealogi pemikiran Ibnu Taimiyah, pokok pemikiran Ibnu Taimiyah, dan yang terakhir, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah. Riwayat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Syekh Majduddin Abdul Barakat Abdul Salam bin Abi Muhammad Abdullah bin Abi Qasim Al-Qadar bin Muhammad bin Al-Qadar bin Ali Abdullah. Beliau lahir di kota Harran, wilayah Syria pada Senin 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Beliau wafat di Damaskus pada Senin 20 Zulkaidah 728 Hijriah. Ayahnya bernama Syihab ad-Din Abdul Al-Halim Ibnu Abdul As-Salam. Ia adalah seorang ulama besar, khatib dan imam besar di Masjid Agung Damaskus, guru tafsir dan hadis, direktur Madrasah Dar Al-Hadis Al-Syukariyah. Sejak kecil, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang anak yang punya kecerdasan otak luar biasa. Dalam usia 7 tahun, Ibnu Taimiyah telah berhasil menghafal seluruh Al-Quran dengan amat lancar. Beliau aktif di bidang ilmu pengetahuan dan politik praktis. Ibnu Taimiyah adalah seorang literalis atau tekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat tentang akidah dan ibadah. Akan tetapi soal muamalah lebih luas dan tidak kaku. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fiqih, akhlak, tasawuf, mantik, filsafat, politik, pemerintahan atau tauhid, dan lain-lain. Dari karya-karyanya tersebut, pemikiran Ibnu Taimiyah dapat diketahui termasuk pemikirannya di bidang pendidikan. Pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang sering dihubungkan dengan penerus dan pemikir yang memiliki kaitan dengan mazhab Hanbali. Pemikirannya untuk menghidupkan kembali ajaran salaf al-sholih atau 3 generasi terbaik sesudah Nabi yang membawa misi pemurnian akidah yang sering diklaim sebagai golongan yang selamat. Sebagaimana pesan Nabi mengenai lahirnya berbagai golongan dalam Islam. Gerakan untuk menghidupkan ajaran salafiyah yang murni itulah yang membawa persentuhan Ibnu Taimiyah dengan mazhab Hambali yang sejak awal menggelorakan salafiyah. Karena itu, hingga batas tertentu, gerakan salafiyah bahkan memperoleh napas baru di tangan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah yang menampilkan pemikiran dan gerakannya dengan begitu cerdas dan cemerlang. Pemikirannya selain tentang tauhid, tafsir, hadis, dan fikih yang begitu luas dan mendalam, juga tentang politik sebagaimana termaktub antara lain dalam karya-karya utamanya Asy-Syiyasah Asy-Syar'iyyah. Dia sangat keras pula menentang tasawuf, terutama yang membawa paham wihdat al-wujud atau panteisme. Dia juga mendobrak pintu ijtihad yang ditutup rapat kala itu. Disinilah Ibnu Taimiyah menjadi sosok ulama dan pemikir besar yang menonjol dalam menggelorakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, yang dikenal pula dengan gerakan pemurnian Islam. Karya-karya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tergolong sebagai salah satu pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang bermutu yang sangat bernilai bagi generasi-generasinya dengan berbagai judul dan tema, baik masalah akidah, politik, hukum, maupun filsafat. Karya Ibnu Taimiyah juga meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir wa ulumul Quran, fiqih dan usul fikih, tasawuf, usul al-din wa al-wa'du ala al-mutakallimin, al-wa'du ala asbab al-milal, dan akhlak wa al-syiyasah wal ijtima'. Genealogi pemikiran Ibnu Taimiyah. Genealogi pemikiran Ibnu Taimiyah tidak bisa terlepas dari latar belakang intelektual dan setting sosial politik beliau, karena pemikirannya
merupakan respon antara fenomena sosial dan politik dunia Islam pada abad ke-14 yang suram dan kompleksitas problematika umat yang terjadi pada saat itu berdasar kredibilitas, keilmuan dan kapasitasnya di tengah masyarakat. Pada dasarnya, pemikiran-pemikiran yang muncul dari seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya berpusat dalam lingkaran prinsip dasarnya, yaitu ar-rujulu ila al-kitab wa as-sunnah. Dalam keyakinannya, Al-Quran dan Sunnah Nabi pada prinsipnya telah mencakup semua urusan agama. Al-Quran mempunyai banyak fungsi. Fungsi utamanya adalah menjadi petunjuk untuk seluruh penduduk alam raya. Petunjuk tersebut adalah petunjuk agama atau syariat, dan Allah telah menugaskan Muhammad untuk menyampaikan Al-Quran dengan seluruh kandungan kepada umat. Pokok pemikiran Ibnu Taimiyah. Di antara pemikiran Ibnu Taimiyah yang menonjol adalah mengenai pemurnian paham tauhid, doktrin tentang terbukanya pintu ijtihad, dan kritik-kritiknya terhadap aliran pemikiran dalam Islam, serta berusaha mengembalikan arus pemikiran Islam yang sudah terdiferensi ke dalam beberapa jalur yang saling bertolak belakang, mulai dari pemikiran kalam Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, filsafat, sufisme maupun fikih. Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap pendidikan kontemporer. Yang pertama adalah filsafat pendidikan. Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep ini didasarkan pada ilmu yang bermanfaat. Hal ini mengandung arti bahwa setiap manusia harus tetap ataupun terus untuk menuntut ilmu. Untuk menjembatani konsep tersebut, pemerintah Indonesia khususnya telah membuat kebijakan, yaitu adanya program wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan yang berkaitan dengan individu mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani rohani, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk di dunia dan akhirat. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat mencakup laku individu dalam masyarakat. Yang ketiga, metode pengajaran. Metode yang tepat menurut Ibnu Taimiyah adalah ilmiah dan iradah. Dalam pendidikan sekarang, metode ilmiah lebih cenderung pada metode ceramah, sedangkan untuk metode iradah lebih cenderung pada metode pemberian tugas dan diskusi. Etika guru dan murid. Yang keempat, menurut Ibnu Taimiyah, memandang sangat perlu sekali etika itu digunakan. Hal ini tidak mencakup pada murid saja, tetapi juga pada seorang guru, supaya nantinya dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid terjadi interaksi yang harmonis, sehingga tidak saling menuntut haknya masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.